Aku pikir kuliah itu belajar di kelas yang besar. Banyak tugas dan ujian, membaca tumpukan buku di perpustakaan. Ketika kuliah, aku menyadari bahwa kuliah adalah berinteraksi dengan orang lain dan bertumbuh bersama. Kuliah adalah melihat secara langsung dan belajar dari yang terbaik. Ya, di sana ada kelas, tugas dan ujian, tumpukan buku. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah pengalaman. Mengasah diri menjadi pribadi unggul, memberi manfaat melalui riset inovatif, meraih prestasi secara sportif, menjadi inspirasi untuk negeri. Semua butuh kerja keras namun menyenangkan. Mari mengukir keterunggulan. Saya puisi. Saya puisi. Saya puisi. Ya, saya bukakan data Nasdaq. Ini di luar dugaan kita semua, saham-saham teknologi di Amerika itu memimpin. Ini ya, bulan akhir Maret. Itu awal dari rally panjang saham-saham teknologi. Kita nggak nyangka kalau saham-saham teknologi itu mendahului, ternyata saham-saham teknologi ini membawa dampak yang positif dengan adanya COVID ini, gitu kan. Dan saham-saham teknologi di sana tuh market cap-nya tuh gede-gede. Contoh kayak Apple itu kan market cap-nya kalau sekarang tuh 2T, kalau 2 triliun US dollar ya, itu 4 kali lipatnya market cap Bursa Efek Indonesia. Nah, pemimpin dari kena rebound itu diantaranya saham-saham teknologi, Apple, terus Microsoft, lalu Google, terus dan lain-lain ya. Zoom ini juga salah satu, tapi market cap Zoom masih kecil sih. Tesla itu memimpin kenaikan bursa Nasdaq yang motornya saham teknologi seperti Apple itu kan juga masuk di dalam ini ya, Dow Jones ya, sehingga Dow Jones juga ikut rebound besar gitu, teman-teman. Lalu kita nggak nyangka juga saham-saham teknologi ini sangat diuntungkan dengan adanya COVID ini, gitu kan. Nah, setelah kita review saham-saham teknologi di Amerika itu booming, saya melihat saham-saham teknologi di sini nantinya tuh juga ikut terdampak. Saham-saham teknologi di Indonesia tuh apa aja ya? Salah satunya kan saham telco itu termasuk saham teknologi loh. Kalau di Amerika tuh saham telco itu termasuk saham teknologi, lalu media, lalu kayak yang berbau digital. Kalau di Indonesia tuh apa? Kalau telco kan teman-teman tahu sendiri kan. Telco, TLKM, Indosat, terus Excel, Friend. Lalu kalau media itu SCMA, Bimantara, induknya Bimantara, Bimantara itu induknya ya, MNCN itu anaknya. Nah itu saham-saham teknologi yang menurut saya tahun depan itu kena imbasnya ibaratnya kayak naga itu lagi berulah ya, ekornya tuh kita tuh ekornya gitu kan. Nanti kita tahun depan saham-saham teknologi di Indonesia itu ikut booming gitu. Indosat. Nah, dua minggu terakhir ini kita melihat ada satu fenomena menarik.
saham telco yang selama seminggu dia naiknya hampir 100% antara bottom ke peak-nya ya. Itu hampir 100% selama 2 minggu itu. Nah, bisa jadi ini kan motor untuk saham telco. Seharusnya motornya telco itu TLKM, ini malah Indosatnya yang mendahului. Nah, kalau Indosatnya mendahului, saham-saham telco yang lain ini berpotensi ikut menyusul gitu. Karena satu sektor ya. Lalu saham yang potensi untuk tahun depan itu saham teknologi yang tadi sudah saya paparkan, sektor telco, media, terus yang berbau-bau digital lah, kayak gitu. Terus saham yang berbau ini, nikel, karena dia booming ini ya, mobil listrik ya. Booming mobil listrik itu saham yang berbau nikel, perkiraan tahun depan masih booming, nikel, komoditas nikelnya itu dia ya, nikel. Sekarang kita forecast komoditas nikel ya. Saya langsung bahas ke sahamnya aja kalau gitu ya. Kan kalau tadi Pak Leo kan makronya, saya coba membahas tentang saham atau komoditas yang jadi boosternya saham-saham yang berbasis komoditas. Nah, ini kita nganalisa nikel. Nah, nikel 10 tahun ini, 10 tahun ke belakang 29.000 ya. Nah, ini di sini ada resisten di ini kan target 17.800, akan kemarin cepat 17.800 ya. Ini resistennya ada di 17.800. Perkiraan saya dengan booming mobil listrik, ini target berikutnya di 21.585 ini. Target berikutnya. Nah, kalau nikel bisa mencapai 21.585, Inco, Antam, DKFT itu kemungkinan akan melanjutkan rally panjangnya. Antam itu untuk long term bagus. Perkiraan bisa 5.000 ke atas ya. Karena prediksi saya nikel ini akan mencapai dalam tahun depan ini bisa di atas 25.000 gitu. Kita senangannya kan bahas nikel aja terus kan. Sahamnya Inco, Antam, sampai ada yang protes, Pak, kayak nggak ada saham lain aja ya. Orang yang bagus memang dua saham tersebut kan gitu. Masa saya dipaksa untuk bahas saham yang lain gitu. Saat itu ada yang protes, kenapa kok bahas Inco, Antam, di sana-sana aja. Saat itu Antam 1.200-an, Inco 4.300-an. Tapi faktanya kan dalam minggu-minggu ini kan, minggu lalu kan Antam itu mencapai tertingginya selama berapa tahun itu ya? Lebih dari 5 tahun lebih. Kita buka Antam.
Antam. Bukan. Nah, ini datanya enggak masih. Varieties. Enggak pernah kok 16.000. Antam itu tertinggi di 5.000. Nah, ini kalau lihat data ini 5.300. Nah, dulu Antam pernah 5.300 itu tanpa smelter, tanpa nikel. Nikelnya punya tapi sedikit. Hanya murni produksi emas. Itu pun belum punya ini ya, LM ya, belum punya LM yang kayak sekarang itu. Dia hanya produksi setengah jadi gitu. Nah, itu pernah 5.300. Nah, sedangkan sekarang Antam itu sudah punya nikel gitu kan, terus punya produk LM, logam mulia Antam itu dia bisa langsung jual ke end user gitu kan. Kalau dulu kan dia kayak setengah jadi, dia jual ke mana? Ke pabrik-pabrik logam ya perhiasan gitu. Kalau sekarang punya ini sendiri, punya produk sendiri, produk high end gitu. Nah, terus ini data tahun 2007 pernah 5.300 ya puncaknya ya. Itu tanpa nikel loh, tanpa smelter, belum punya smelter gitu. Nah, perkiraan saya dengan boomingnya harga nikel dan Antam, terus produksinya nggak boleh, kalau dulu kan nikel orang bisa ekspor raw material ya. Kalau sekarang kan minimal setengah jadi atau bahan jadi. Nah, itu harganya bisa beratus kali lipat dari sekedar jualan raw material gitu loh. Nah, logikanya dulu dia jualan raw material itu bisa 5.300. Sekarang dia jualan barang jadi langsung bisa dijual ke end user seperti ferronikel, itu kan harganya berapa puluh kali lipat dibandingkan jualan raw material gitu. Revenue-nya Antam tentunya nanti bisa lebih tinggi daripada ketika tahun 2007 gitu. Tentunya keuntungannya juga dong, EPS-nya juga bisa booming juga gitu. Nah, makanya saya sejak harga 700-an, 600-an merekomen Antam. Jauh-jauh hari Antam bisa 5.000, itu jauh-jauh hari loh. Mungkin orang bilang, ini kok ngayal banget orang ini, tapi kita buktikan aja nanti 2-3 tahun ke depan. Saya kira nggak sampai 2 tahun kok dia ke 5.000. Bisa tahun depan. Gitu. Karena di saham itu ketika big money lari menyerang komoditas, lalu menyerang saham yang berbau komoditas tersebut, uang itu larinya ke sana semua gitu. Jadi fenomena tahun 2007-2008 ya, semua uang itu lari ke sana. Bahkan tahun 2008 itu market cap saham yang berbasis komodita itu menguasai 40% sampai 45%. 55 sampai 60% itu dibagi semua sektor. Jadi gitu. Nah, ini perkiraan saya ada pengulangan kembali. Di tahun 2021 ini ada pengulangan kembali. Teman-teman sudah merasakan sendiri kan bagaimana pergerakan saham-saham yang berbasis komoditas gitu kan. Nah, sekarang kita buka coba Inco. Inco ini juga historinya menarik sekali. Enggak sih Pak, normal-normal aja. Ini dulu teman saya ada yang pernah ini sekedar cerita ya, Pak. Temennya dihadiahin saham Inco berupa lembaran. Saat itu harganya masih murah, masih 2.000-3.000-an, dia simpan di gudang gitu kan. Suatu ketika Cina kebutuhan nikelnya kan tinggi untuk bangun infra, untuk bangun persiapan Olimpiade. Nah, lalu ketika nikel itu rally dari 17.000 hingga 50 sekian ribu per ton, per metrik ton, saat itu
harga Inco itu juga rally-rally dari harga startnya di 8 ribuan ya. 8 ribuan sampai 117.000 gitu. Nah, kembali saya mau ngulas nikel ya. Nikel sayangnya datanya nggak bisa mundur sampai jauh ya. Nikel ini pernah 50 sekian ribu. Itu padahal kebutuhan nikel saat itu hanya di China. China bangun infrastruktur, lalu bangun infrastruktur untuk Olimpiade kan, Olimpiade 2000 berapa itu? 2005 apa 2006 itu ya. Nah, itu dia bangun gila-gilaan, kebutuhan nikel itu hanya untuk China aja gitu loh. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kebutuhan nikel itu untuk seluruh dunia. Bayangkan, dulu untuk China aja nikelnya bisa sampai 56.000. Nah, sekarang kebutuhan nikel ini seluruh dunia loh. Gitu. Apa enggak 50.000 tuh bukan mimpi gitu. Nikel kembali ke 50.000 tuh bukan apa ya? Bukan mimpi besar itu menurut saya. Jadi perkiraan 2-3 tahun ke depan ini nikel ini bisa mencapai puncaknya kembali. Seperti teman-teman ketahui siklusnya komoditas itu kan dari dulu tuh kan kayak gitu-gitu aja. Nanti kayak minyak 140 turun lagi ke 25. Nanti dari 25 ada aja alasan yang bisa gerakkan sampai kembali ke 140 lagi. Nanti bisa lagi jatuh ke 25. Ya kayak gitu-gitu aja, sama dengan emas. 1.100 naik ke 1.900, turun lagi 1.100, naik lagi. Ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau untuk komoditas kan cyclical ya. Jadi ada siklus sekian tahunan, ada bulanannya, ada siklus besarnya gitu kan. Ada siklus besarnya, sekarang nikel ini akan berulang, siklus besarnya akan mencapai siklus besarnya. Siklus besarnya itu ya rally dari 17.000 kembali ke 50.000. Itu prediksi saya akan ke sana. Terus tempo hari kan saya punya di Saham Bagus grup saya tuh pernah punya status gini, kalau nikel 25.000, Antam 22.000, nikel Inco-nya 10.000. Nah, ternyata nikelnya belum 25.000, Antamnya besok ini udah 2.000 kayaknya nih. Cuma Inco-nya masih berat ini, kok ngadat gitu ya. Naik terus yang keluar itu lebih banyak gitu loh. Cuman harganya di markup terus sih, tapi agak berat. Nah, ini apa? Antam. Kita lihat ini ya, volume Antam ini lihat dari tanggal berapa ini? Ini udah mulai lihat nggak biasanya ini. Dari yang sepi, dari yang volumenya kering, tiba-tiba volumenya nongol terus besar terus, transaksinya ratusan miliar, bahkan sampai 1 T gitu kan. 1,5 T transaksinya. Nah, ini kan indikasi bahwa uang ini sekarang lari ke saham yang berbasis komoditas. Gitu. Nah, ini bisa setahun loh. Kalau kita kembali ke belakang seperti tahun 2007 sampai 2008, kalau kita main selain saham komoditas, kita ketinggalan. Karena duit semua lari ke saham yang berbasis komoditas. Gitu. Untuk tahun 2021 perkiraan saya saham yang berbasis komoditas dan saham berbasis teknologi. Saham yang berbasis teknologi itu yang akan mendrive IHSG. Jadi saham yang berbasis komoditas itu ya termasuk saham-saham CPO, saham-saham yang oil WTI ya, terus saham batu bara, ya kayak gitu-gitulah. Timah juga, lalu digital. Saham tahun depan itu tahunnya saham teknologi dan saham yang berbasis komoditas. Terus coba kita buka saham teknologi yang lain ya. MNCN. Ini ada hal yang menarik nih, MTech.
MTech ini portfolionya kan saham-saham berbasis digital semua ini. Dia membiayai apa ya, kayak startup digital tuh dibiayai. Nah ini dia mencuri start. Saya nggak ngerekomen MTech sih, cuman ada saham digital yang mendahului gerak gitu. Ada yang mendahului gerak. Nah ini kan induknya SCMA kalau nggak salah ya. Induknya. Saya kaget juga ini kok tiba-tiba. Oh iya. Sorry. Nah ini lihat. Ini dia kan mula-mula kan peak-nya kan tempo hari 1580 awal tahun ya. Lalu jatuh pas Covid itu ya sempat ARB, lah rebound. Nah, rebound-nya itu mendahului industrinya kan. Nah, ini cup and handle. Indeksnya belum balik ke peak-nya, dia udah lebih tinggi gitu kan. Nah, itu. Terus EMTK juga kan salah satu saham yang berbasis teknologi ya, EMTK. Nah, ini kalau kita mundur ke belakang. Ya, alhamdulillah. Nah, ya kan? Ini lebih tinggi kan, teman-teman? MTK ini all time high ya. All time high ini. Karena dia mendanai perusahaan-perusahaan startup yang berbasis digital. Perkiraan saya tahun depan ini saham-saham digital itu terimbas. Booming digital di Amerika itu terimbas ke kita biasanya mundur kan berapa bulan kemudian gitu kan. Nah, yang potensi saham digital yang ini MNC ini potensi nih, multi bagger juga nih, bisa kembali ke 3.600. Kalau perkiraan saya ya nggak tahu, mungkin tahun depan bisa lah balik. Kalau ngelihat ada salah satu atau 2, 3 saham yang mencuri start itu, perkiraan saya sektoralnya akan menggeliat gitu. Satu sektor itu akan menggeliat. Bimantara juga masuk itu, Bimantara. Induknya ya. Nah ini, Bimantara ini masih jauh ini. Ini 2000. Waduh. Bimantara teman-teman. Kalau mau saham multi bagger ya, balik 3 kali lipat itu mudah menurut saya. 3 kali lipat aja, nggak usah muluk-muluk sampai 2.600 ya. Nggak usah muluk-muluk ke sini lah. Nanti kalau udah 1.000 baru kita bisa lah balik kemari lagi. Ini saham-saham berbasis digital ini nanti booming di tahun depan. Jadi kalau menurut saya tahun depan itu tahunnya saham berbasis komoditas, tahunnya saham berbasis digital, teknologi. Kalau saham finance udah ini ya, saham yang pemerintah yang bikin kayak SWF itu kan udah gerak duluan itu, mendahului. Ini sih saham incaran saya, saham yang berbasis digital sama berbasis komoditas. 2 itu aja sih ininya, sektornya. Kalau biasanya ya telco ya. Oh, tantan lah. Ada juga nih barang. Ini juga. Ini kecil ya. Kalau untuk saham telco kecil, sebetulnya friend ini potensi sih. Sekarang sih kita ngelihat ada seller raksasa ya, tiap hari keluar gitu kan. Cuman itu kan saya lihat ada batasnya juga. Karena terkait ini ya,
OWK ya, obligasi wajib konversi itu. Terus sahamnya dijualin terus. Nah, itu kan di titik tertentu saham itu kan saham yang OWK-nya tuh habis ya tinggal rally-rally-nya aja. Ini kalau rally juga lumayan ini. Tempo hari 6 bulan 250% pernah kan. Cuma 6 bulan tuh dari 70-an ke 300 sekian tuh cuman sebentar kok itu. Ya itu. Mungkin sedikit pemaparan dari saya untuk forecast saham-saham apa aja, sektor apa aja yang akan naik untuk tahun 2021. Jadi kita udah strateginya tuh udah kita siapin dari sekarang, teman-teman. Kemungkinan komoditas rally-rally panjang, lalu saham-saham yang berbasis komoditas juga akan rally-rally panjang juga, lalu saham-saham yang berbasis digital ya kalau saya pribadi seputar 2 sektor itu aja gitu. Kalau kayak konstruksi ya kita kan udah seperti teman-teman ketahui kan udah dari awal udah sama-sama tahun 2020 kemarin itu kan kita udah main saham kayak perbankan, terus konstruksi, dan hasilnya sudah sangat memuaskan. Nah, selanjutnya kira-kira saham apa sih yang akan bisa berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar untuk kita, yaitu ya yang udah saya paparkan tuh perkiraan saya itu saham-saham berbasis komoditas, terutama di nikel dan timah. Kayak tin itu potensinya gede juga. Tin itu selain dia produksi timah, dia punya tanah jarang kan. Tanah jarangnya tuh potensinya gede banget gitu. Bisa, cuman kan belum digarap serius gitu kan. Belum digarap serius sama PT Tins. Nah, seandainya itu nanti udah digarap serius, ya itu lumayan itu bisa meledak gitu revenue-nya PT Tins itu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Saya saham-saham yang jadi incaran saya untuk tahun 2021 itu 2 sektor tersebut. Selain itu saya masih enggak, karena faktanya memang sektor tersebut enggak terkena COVID loh. Kalau kayak perbankan, konstruksi itu kan kalau menurut saya dia create kayak perbankan. Faktanya kan banyak kredit macet, tapi sahamnya naik terus gitu kan. Karena pemerintah berinisiatif untuk men-tackle masalahnya perbankan tersebut di-tackle sama pemerintah gitu loh. Dengan membeli restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang macet gitu kan. Tapi kenyataannya mungkin nggak sesuai dengan yang kita lihat gitu loh. Jadi selama COVID ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia karena sektor real macet, finance-nya di-create gitu loh. Finance itu dalam hal ini saya lihat saham dan derivatif. Saham dan derivatif itu saya kategorikan finance ya, bukan perbankan gitu loh. Maksudnya saham dan derivatif itu saya kategorikan finance. Nah, sektor real ini nggak gerak, akhirnya duit-duit yang sektor real ini dilarikan ke finance gitu, Mbak. Ini fenomena ini mirip seperti Jepang tahun 80 sampai tahun 90, awal 90-an. Nah, dia memompa sektor finance-nya. Setelah sektor finance-nya ini booming, keuntungan dari sektor finance ini bisa menggerakkan sektor real gitu loh. Nah, sekarang yang terjadi di seluruh dunia seperti Jepang tahun 80 sampai awal tahun 92.
awal 90-an. Jadi Jepang itu meng-create sektor finance-nya dulu, setelah sektor finance-nya booming, uang-uang dari saham, keuntungan dari saham itu untuk menggerakkan sektor real. Akhirnya sektor realnya bergerak gitu. Akhirnya properti di Jepang tuh ikut booming gitu kan. Naik berkali-kali lipat gitu. Nah, selama Covid ini karena sektor realnya macet, finance dipompa terus. Seperti ada gap antara pergerakan real dengan finance gitu loh. Gapnya terlalu lebar. Di titik tertentu keuntungan-keuntungan dari orang transaksi saham yang keuntungannya berlipat-lipat itu akan dia realisasikan lalu untuk menggerakkan pabriknya, untuk menggerakkan untuk beli properti dan lain sebagainya. Untuk mungkin ya kalau yang level besarnya seperti itu. Kalau levelnya menengah ke bawahnya, dia akan konsumsi kan motornya, jadi beli motor baru, beli yang main-main, terutama yang saham, orang-orang yang trader saham atau investor saham, dia beli handphone baru kan gitu. Kalau yang menengah ke atasnya, yang pemilik-pemilik industrinya itu karena industrinya macet, dia kasnya dia masukkan ke finance. Nah, dari keuntungan finance itu kelak akan dimasukkan ke sektor realnya, dia beli bahan baku kembali kan gitu, pabriknya digerakkan kembali. Saya melihat seperti itu. Jadi fenomena pasar saham di saat Covid ini mirip seperti Jepang akhir tahun 80-an hingga awal 90-an gitu. Finance akan mendrive sektor real gitu. Kebalikannya China ya. China sektorialnya gerak dulu, baru finance-nya gerak. Jadi kurang lebih baik, Pak Leo, seperti itu. Pak Ya. Ya. Oke, Pak Rizal. Oke, Mbak. Saya lanjutkan ke sesi diskusi ya, karena ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik melalui Google Form yang sudah diberikan panitia, maupun ini sudah banyak yang angkat tangan, gitu Pak Rizal. Jadi yang bisa sedikit saya catat dari penjelasan Pak Leo dan Pak Rizal ini tadi, jadi penerawangannya Pak Leo, nanti siklus recovery untuk IHSG kita nanti polanya pola W gitu ya. Kalau di beberapa goncangan yang terjadi di IHSG itu recovery-nya polanya ada yang V, ada yang U. Kalau ini menurut Pak Leo kemungkinan W gitu. Jadi mungkin nanti akan ada goncangan sedikit yang membuat koreksi gitu, kemudian nanti akan naik lagi. Kita tunggu kejutannya. Kira-kira apa nanti ya sentimen yang membuat IHSG akan terkoreksi. Oke, kemudian dari Pak Rizal tadi sudah ditampilkan juga simulasinya, chartnya. Ada dua sektor yang direkomendasikan, yaitu sektor komoditas, terutama untuk nikel dan timah, ya, karena ada sentimen Joe Biden ini, ya, Pak Rizal ya, yang menjadi presiden Amerika yang berkomitmen untuk bikin energi bersih gitu ya, mobil listrik dan seterusnya, sehingga emiten-emiten yang bergerak di sektor komoditas nikel dan timah tadi nantinya diprediksi akan uptrend terus. Kemudian juga ada rekomendasi kedua di sektor telco begitu ya. Tadi ada dilihat ada BMTR, MTEK, FREN, MNCN dan seterusnya. Menarik sekali. Saya akan bacakan dulu ya Pak Leo dan Pak Rizal. Ini pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Saya bacakan untuk Pak Leo dahulu. Yang pertama dari Faris Kurnia Hakim dari UNER. Terima kasih Bapak Leo Herlambang, semangat terus. UNER merindukanmu, salam hormat begitu Pak. Kemudian pertanyaannya yang pertama, pada tahun 2021 saham apa yang sebaiknya dibeli karena dapat meningkat sampai 3 kali lipat dalam jangka waktu 7 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian dari saham berikut ada saham ICBP, Unilever,
Bank Syariah, BRI Syariah dan Antam, kira-kira saham mana Pak yang bagus dibeli untuk tahun 2021? Silakan Pak Leo, mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita Faris Kurnia Hakim. Halo Pak Leo? Bapak? Pak Rizal, mendengar suara saya Pak Rizal? Dengar, jelas. Oke. Ya, Mbak. Kalau gitu pertanyaan untuk Pak Rizal dulu ya Pak ya, sambil nunggu Pak Ya, Leo ya boleh, Pak ya. boleh. Ya, Mbak. Oke, ini dari Mbak Santi dari Surabaya. Pak, saya ini seorang pemula di dunia saham. Sebagai trader saham, apa yang perlu saya ketahui sebelum membeli saham, Pak? Berapa lot dan berapa persen batas loss saat membeli saham? Mengingat adanya fee sekuritas pajak, terus ada fee sekuritas, ada pajak, sama ada bea materai, Pak. Nih, Pak, yang kemarin lagi hot-hotnya ya Pak ya, bea materai 10.000. Ini cukup banyak polemik terutama di investor retail Pak. Gimana pandangan Pak Rizal? Jadi gini Mbak, di saham itu menurut saya ya nggak ada ini baku ya, kalau untuk teori ya kita paling nggak minimal belajar teori fundamental gitu kan, teori teknikal. Nah, dan yang paling penting sekali psikologis market, Mbak. Jadi kalau setelah saya pelajari dari sekian lama saya sebagai investor itu ada 3 hal yang perlu diketahui oleh investor maupun trader. Paling enggak kita tuh punya dasar-dasar fundamental lah, fundamental analisis itu. Lalu berikutnya technical analysis, lalu yang ketiga psikologis. Nah, di fundamental itu terbagi macam-macam kan. Minimal kita tahu kayak perusahaan yang bagus tuh gimana sih, dari pakai pendekatan apa sih gitu kan. Nah, itu juga macam-macam. Kita kayak cocok-cocokan kita pakai apa ya pendekatannya, PER kah atau DER kah atau ya banyak pendekatan yang digunakan. Sama kayak teknikal pun pendekatannya banyak. Kayak pola-pola gitu, pattern gitu kan, ada flag dan lain-lain, kayak terus ada Elliott wave, Fibonacci gitu. Nah, itu kita dasar-dasarnya tuh harus tahu itu dulu. Nah, yang ketiga psikologis market. Nah, yang bagus itu kita bisa merangkai ketiganya. Dari psikologis dari fundamental itu masuk hitungannya, dari sisi teknikal masuk, lalu psikologis marketnya masuk. Nah, ketika kita bisa merangkai ketiganya sebagai satu kesatuan untuk kapan kita harus masuk gitu, itu lebih bagus lagi. Nah, ada yang menarik dari fenomena kekinian ya. Sekarang ini yang dibutuhkan tuh satu lagi, endorser, influencer, Mbak. Influencer itu orang-orang yang memiliki grup yang followernya banyak. Semakin banyak followernya itu semakin bagus kan gitu. Yeah. Nah, karena apa? Yang beli semakin banyak gitu loh, Mbak. Yang beli semakin banyak, akhirnya barang itu kayak jadi overvalued gitu kan. Tapi ya susah. Itu mirip Cina awal-awal rakyatnya dibolehin main saham tahun awal 2000-an gitu kan. Jadi saham itu semua tuh beli dan beli aja sampai sahamnya tuh overvalued gitu kan. Nah, terus kalau yang Mbaknya tadi sebaiknya saya masuk berapa persen gitu. Itu nggak ada rumus bakunya. Jadi setiap orang itu strateginya tuh beda-beda. Tapi bolehlah kita meniru si A, meniru si B gitu kan.
Tapi strateginya beda-beda sih setiap orang. Itu bisa improvisasi juga. Bisa, kan investor tuh pasti punya naluri lah. Punya naluri investornya tuh ada. Kayak contoh, oh ini saham ini turun, beli dulu berapa gitu kan. Nanti turun lagi, beli lebih banyak. Turun lagi, itu kan kayak piramida tuh ada. Itu setiap investor pasti nalurinya tuh hampir sama. Dia membeli seperti piramida. Itu naluri semua investor itu sama seperti itu. Saya pun ketika nggak punya ilmu fundamental, ketika nggak punya ilmu technical analisis, nggak punya psikologis, itu naluri sebagai investor saya tuh sama ternyata Mbak, sama dengan newbie yang lain saat ini gitu kan. Jadi beli aja ini umpamanya 1 lot, nanti kalau turun beli lagi 2 lot, turun lagi beli lagi 4 lot. Itu naluri itu. Nggak tanpa itu naluri semua investor sama Mbak. Tanpa kita pernah belajar teknikal, fundamental, psikologis dan lain sebagainya. Saya rasa semua orang tuh punya pikiran yang sama. Sama seperti kayak anak bayi yang punya naluri, kalau dia haus, nangis gitu kan. Sama-sama kayak gitulah. Maksud saya analoginya seperti itu. Naluri seorang investor tuh sama semua. Tanpa ilmu pun dia sebetulnya punya strategi gitu loh. Terus sebaiknya cut loss itu di level berapa sih? Ya dibatas tetap stop. Kita di saham tuh tetap harus ada stop loss. Entah 5% kah, 10% kah, kan gitu ya. Nah, itu kembali lagi berkaitan dengan strategi masing-masing, Mbak. Gitu. Strategi masing-masing dari kita. Nah, itu terus seperti yang saya tadi bilang, kita harus tahu fundamental analisis, technical analisis, terus psikologis, dan jam terbang. Jam terbang tuh semakin sering kita beli, jual, tentunya sudah trial dari fundamental, technical, psikologis kita uji kan, kita trial terus, trial error, semakin sering kita jam terbangnya itu semakin bagus gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke nalurinya semakin tajam, feelingnya terasa kan. Jadi semakin lama semakin tahu ini saham gelagatnya mau naik itu jam terbang, itu berkaitan dengan jam terbang, Mbak. Jadi kalau jam terbang kita tinggi, kita udah nggak ngelihat, wah ini ngelihat sekilas aja udah tahu nih, oh teknikalnya dia mau naik gitu. Sekilas aja udah tahu. Itu jam terbang. Makanya teman-teman kalau mau all out di saham, ya tiap hari harus belajar, tiap hari di depan monitor, ngelihat pergerakan, kebiasaan-kebiasaannya, pergerakan item demi item. Saham itu kayak ini, Mbak, ada karakternya. Sahamnya grup ini karakternya seperti ini, gitu kan. Saham blue chip karakternya seperti ini, kayak gitu. Lama-lama kita tahu. Sama seperti kita mengetahui karakternya orang kan. Oh ini orangnya kayak gini, perlakuannya harus bagaimana, gitu loh Mbak. Sama, di saham juga. Jadi karakter saham A ini berbeda dengan karakter B. Perlakuannya bagaimana, itu juga berbeda, gitu loh. Nah, itu seperti itu, kurang lebih ketahui karakter masing-masing item saham. Ya. Baik. Jadi demikian, Mbak. Semoga bisa menjawab ya. Ya Pak Rizal. Jadi memang kayak silat itu harus turun ke ini ya Pak, arenanya Pak ya, merasakan psikologinya secara langsung, tapi juga harus kalau di saham itu terus never ending learning ya Pak ya, sekalipun ini kan tentang probabilitas yang terbaca, betul ya Pak ya. Jadi yang ahli pun nanti terus mengasah ketepatan memprediksinya gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya kalau bahasa jadi saya, kalau kita tuh nggak pernah pinter Mbak. Ya betul kita Pak. Tuh nggak pernah pinter gitu loh. Jadi harus di saham tuh kita tuh nggak pernah pinter. Iya. Karena yang benar itu bursa itu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi semua pelaku saham ini adalah memprediksi, membuat keputusan bagaimana prediksinya itu
apa namanya, mendekati, karena yang paling benar adalah pasar begitu ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman yang newbie, termasuk saya juga begitu, terus belajar technical analysis, fundamental, terutama psikologi trading begitu ya Pak ya, money management dan seterusnya ya Pak Rizal ya. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Yang selanjutnya baik, Pak. Dari Oki Trilupitu. Nih Pak, saya 2 tahun ini mempelajari pasar modal. Saya merasa pendekatan secara taktikal, fundamental, bandarmologi, semua tidak berlaku ketika ada news, Pak, atau rumor, atau sentimen positif di suatu saham. Seperti pada saat BRIS yang naik ratusan persen, ini terhitung 6 bulan ke belakang ini sudah naik hampir 700%, dan Antam ketika ada berita bahwa Tesla nih ingin membangun pabrik baterai di Indonesia. Nah, Pak, pertanyaannya bagaimana kita bisa memprediksi saham-saham yang multi bagger begini, Pak? Nah, seksi nih Pak ya, saham BRIS dan Antam belakangan ini ya Pak ya. Nah, multi bagger itu berkaitan dengan perubahan fundamental, Mbak. Kalau kayak BRIS itu kan ada perubahan fundamental. Jadi dari ibaratnya size perubahan fundamental itu size-nya ya. Size-nya yang ukurannya itu tadinya 1, besok ini setelah pasca merger itu kan bisa jadi 4 kali lipat. Nah, itu baru dari sisi penggabungan. Belum dari sisi, biasanya gini, Mbak, setelah merger itu kan langsung revaluasi aset kan. Nah, revaluasi aset itu dari aset-aset yang existing itu digabungkan ini kan sudah besar. Nah, ditambah revaluasi aset itu ya mungkin lebih besar lagi kan gitu. Biasanya sekalian aja sekalian revaluasi aset. Nah, itu dampaknya akan efeknya tuh gede banget, bukan hanya 4 kali lipat gitu loh. 4 kali lipat kan akses existing yang digabung, belum direvaluasi gitu. Nah, kalau direvaluasi beda lagi. Asetnya mungkin nggak 4 kali, pasca merger ini bukan 4 kali lipat lagi, bisa-bisa 6 kali lipat, bahkan mungkin 10 kali lipat, kita nggak tahu. Apalagi pasca merger ini dia ekspansi kan, ekspansinya kan keinginannya kan kepingin menguasai Asia Tenggara, terbesar se Asia Tenggara. Itu beda cerita lagi, Mbak. Itu ada perubahan fundamental. Lalu untuk Antam, dia naik, itu juga ada perubahan fundamental, Mbak. Gitu loh. Ada perubahan beda. Kalau multi bagger tuh saya ngelihat lebih cenderung kalau perusahaan itu ada perubahan fundamental yang signifikan, Mbak. Kalau Antam itu kan dia bikin pabrik baterai raksasa kan gitu kan. Lalu momentumnya juga ya digabungkan, pemerintah menyetop ekspor raw material ya, lalu harus ekspor berupa bahan jadi, ditambah Antam menggandeng investor asing untuk membuat pabrik baterai raksasa. Lah itu ceritanya udah beda lagi gitu loh. Ada perubahan fundamental. Untuk kasus BRIS dan Antam itu ada perubahan fundamental. Nah, saham-saham yang bagger itu ya perubahan fundamental gitu, Mbak. Kayak perusahaan size-nya kecil, dia mencaplok perusahaan raksasa. Nah, itu yang berpotensi-potensi multi bagger gitu. Baik. Ngomong-ngomong tadi nih Pak Rizal yang followers ya. Sekarang lagi hits itu sangmologi sama emologi ya Pak ya. Iya. Itu seru sekali. Ya, nah, sekarang kan memang itu fenomena ini menarik, Mbak. Beda. Iya, Pak, silakan. Ini fenomena menarik, Mbak. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Itu kan belum ada medsos, belum ada influencer, itu belum ada perannya gitu, Mbak. Kalau sekarang itu dengan adanya medsos, sekarang medsos itu kan ibaratnya sudah spesialis, Mbak. Kayak kita tersegmen ya, segmented gitu ya, tersegmen kan. Ketika kita
bikin grup saham, itu pasti followernya tuh kan orang yang suka saham, bukan orang yang suka memasak kan gitu kan. Jadi ketika kita men-share berita, ya berita yang kita share itu ya tepat sasaran. Memang orang-orang yang tertarik dengan dunia saham gitu kan. Nggak mungkin kita suka masak lalu memfollow grup saham, kan nggak mungkin ya. Atau kita suka saham memfollow grup memasak, kan nggak mungkin. Jadi ibaratnya kalau dulu kan media itu kan melalui koran, Mbak ya. Nah, tapi kan atau tabloid atau apa itu kan marketnya tuh masih nggak seperti sekarang, lebih lebih tajam. Jadi orang yang memfollow grup saham itu ya memang orang yang memang trader atau investor, minimal dia tertarik tentang saham. Jadi saluran informasinya itu langsung tepat sasaran, langsung nuju. Jadi ketika kita bikin status yuk beli saham ini, langsung di breakdown ke member-member kita. Nah, mindset mereka kan apa yang menjadi lebih masif daripada kalau dulu itu kan kita tahu informasinya dari kayak kontan, tabloid kontan ya, atau dari Bisnis Indonesia. Tapi itu kan segmennya luas, nggak hanya orang saham gitu loh. Kan umum toh, orang yang umum gitu. Dia kalau sekarang lebih tajam ininya. Lebih tersegmentasi dengan lebih mengerucut gitu loh, Mbak. Nah, jadi kalau emiten punya kepentingan apa, ya cukup dia men-share di grup-grup saham gitu kan, untuk dia emiten kan punya kepentingan, untuk mengakomodir kepentingannya emiten itu dia cukup menggandeng grup-grup saham gitu kan. Ini loh, aku punya news yang bagus gitu kan. Terus news yang bagus ini bisa mendrive kenaikan harga sahamnya. Dia cukup cari aja ya influencer gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi fenomena sekarang ini sangat berbeda jauh dengan dulu, Mbak. Kalau sekarang itu ibaratnya informasi itu langsung tepat sasaran, hitungannya detik. Kalau dulu kan informasi gini, Mbak. Jadi koran itu kan produksinya kan jam 12 malam nih. Ya kan? Nyampe kalau di Jakarta subuh sudah nyampe, Mbak. Orang Jakarta enak, dia tahu saham apa yang mau naik. Nah, tapi kalau saya di Malang, Mbak, siang baru koran yang bisnis loh ya, siang baru nyampe. Sahamnya udah naik, beritanya baru, saham ini kita beli udah telat gitu kan. Kalau sekarang hitungannya detik. Begitu ada informasi apa, langsung kita breakdown di grup-grup. Saat itu juga audiens langsung tahu beritanya. Saat itu juga dia bergerak membeli gitu kan. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu, Mbak. Iya, real time, betul-betul nggak ada jeda. Bener-bener efisien, bener-bener efisien gitu loh. Apalagi dulu harus telepon brokernya dulu, Pak ya. Kalau nggak diangkat nggak bisa beli ya, Pak ya. Iya, beritanya aja baru siang nyampe, lalu kita telepon, harga sahamnya udah naik. Betul. Udah mahal. Fenomenanya berarti harus disikapi, artinya bisikannya banyak, harus berhati-hati begitu Pak ya, karena risiko tetap yang menanggung adalah investor itu sendiri. Begitu Pak Rizal mungkin ya, makanya ya. Jadi saya berharap teman-teman yang baru di saham itu bijak aja dalam memilih grup. Kan ada grup yang memang isinya tuh pom-pom saham gorengan aja, tapi nggak mau ngulas saham fundamental gitu kan. Karena mengakomodir kepentingan pemilik grup kan gitu, Mbak. Kalau pemilik grupnya itu ya beberapa lah, banyak lah pemilik yang membernya tuh sampai 25.000, 30.000 gitu loh. Nah, itu jadi teman-teman tuh kalau bisa, kalau dirinya masih hijau di saham ya,
selektif lah, selektif dalam memilih grup gitu. Selektif dalam memilih grup. Mana Terima grup kasih, yang Pak Rizal. kan bisa tanya ke teman-temannya. Ya, baik Mbak. Ya, Mbak. Saya akan lanjutkan pertanyaan untuk Pak Leo ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Faris Kurnia Hakim, Pak Leo. Iya, terima kasih Mas Faris. Jadi begini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal itu sudah bisa menjadi indikasi kira-kira saham apa yang akan dibeli. Saya sendiri juga sering diskusi dengan Rizal, kira-kira saham apa, sektor apa kan gitu ya. Kalau menurut saya saat ini itu kita sudah lama sektor komoditas itu tidak mengalami pergerakan dan indikasi sektor komoditas itu naik itu mulai kelihatan. Nah, sekarang komoditasnya kita seleksi, komoditas apa yang saat ini tidak mungkin membanjiri dunia dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalnya gini, harga minyak dulu bisa dikendalikan oleh OPEC kan gitu. Kalau sekarang karena yang memproduksi minyak itu banyak, bisa jadi harga minyak itu bisa harganya turun kan gitu. Nah biasanya dulu kalau misalnya ada perang gitu ya, harga minyaknya bisa naik karena suplainya diputus lah, misalnya gitu ya. Ada perang di Selat Hormuz atau apa kan. Dulu kira-kira gambarannya seperti itu kalau kita mau memilih saham-saham sektor komoditas. Tapi sekarang komoditas-komoditas sekarang ini agak berbeda dengan komoditas-komoditas yang kemarin ya. Sekarang ini dengan adanya teknologi, harga komoditas itu kan kecil kemungkinan di arbitrase. Maksudnya di arbitrase itu gini, harga saham di pasar A sama saham pasar B itu kalau dulu karena nggak ada teknologi ya, mungkin rekan-rekan nggak pernah ngalami ya, kuping kita dua, mulut kita gini, jadi sebagai trader, sebagai broker kita pegang 4 telepon atau 5 telepon gitu ya, di depan kita mungkin nggak ngalami ya, saya pernah ngalami. Jadi yang begini-begini dulu banyak, kalau kita punya arbitrase dengan market yang lain bisa. Dulu masih awal-awal ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, bisa mungkin ada arbitrase. Sekarang udah nggak mungkin karena semuanya sudah elektronik, sudah nggak ada lembar kertas saham juga sudah nggak ada kan gitu. Sekarang ini siapa yang cepat ya dia yang bisa. Bukan lagi detik, kalau Pak Rizal tadi bilang kita sepersekian detik bisa kalah sama mereka yang mencet duluan, sama jaringannya yang bagus gitu. Jadi sekarang orang investasi di saham atau bisa berhasil di saham itu bukannya orang Jakarta, bukan hanya orang Surabaya. Orang yang ada di pucuk gunung asal ada sinyal itu bisa. Nah, kembali ke saham apa yang akan dipilih ya. Saham apa yang akan dipilih ya tentunya kalau saya pribadi saya masih sahamnya sektor-sektor yang tanda kutip ya. Komoditas ini akan terlihat kalau dia ada momennya ya. Contoh misalnya kalau memang orang terkaya yang baru di industri mobil listrik yaitu Tesla itu betul-betul masuk ke Indonesia ya, saya kira saham-saham sektor yang disebutkan Pak Rizal tadi itu akan naik yang cukup lumayan gitu ya. Tapi ada saham-saham yang memang steady dalam arti naik tapi wajar gitu ya, relatif aman terhadap segala guncangan gitu ya. Itu adalah saham-saham yang memang market cap-nya tinggi, dari grupnya tinggi. Contoh ini misalnya gini, dulu BCA itu masih nggak ada apa-apanya, tahun-tahun di zaman batu bara masih hot-hotnya gitu, BCA masih belum apa-apa gitu ya. Tapi sekarang ini BCA menjadi luar biasa apa-apanya karena dia menguasai teknologi dan lain-lain. Nah kemudian ada sektor-sektor yang menurut saya aman ya, seperti sektor konsumsi ya, misalnya Unilever. Saya tadi ditanya aman ya, aman lah. Antam ada momennya kan gitu. Jadi bisnis di saham itu sangat tergantung dengan berbagai faktor ya, dan setiap faktor itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Misalnya dulu Bank Bali itu nggak naik lama sekali, tapi ketika dilepas Astra ya, masuk ke bank lain harganya langsung naiknya sangat tajam.
Nah, itu contohnya saja. Ada yang dibeli tapi sama ownernya tidak ada gerakan, harganya turun terus dan lain-lain juga ada. Tapi seperti contoh saat ini, Astra ngelepas sektor perbankan yaitu Bank Permata. Ya. Ketika Bank Permata dilepas Astra, Astra tuh masuk di Sayurbok kan gitu. Jadi Gojek yang dulu nawari Astra pertama kali itu dengan nilai 300 miliar, mungkin Astra nggak mau, mungkin ini apa kan gitu. Nah, tapi kelihatannya sekarang Astra sebagai grup besar mulai sadar bahwa dia harus masuk di situ juga. Akhirnya dia masuk di Gojek dengan angka yang sudah triliun ketika Gojek sudah seperti saat ini. Nah, saat ini dia baru aja membeli Sayurbok misalnya, seperti itu. Tadi Rizal nyampaikan ada MTech yang mengambil misalnya mohon maaf MTech itu Bukalapak atau apa yang diambil. Ini contohnya saja. Jadi saham-saham yang sektor-sektor begini itu adalah sektor-sektor masa depan. Kalau saham-saham sektor komoditas itu memang biasanya dia cyclical kan ya, ada siklusnya masing-masing gitu. Nah, sekarang ini kita belum tahu apakah dia mampu menghasilkan siklus yang baik. Siklus yang baik tentunya kalau harga komoditasnya naik. Tadi Pak Rizal udah bilang, kalau harga komoditas nikel, timah, emas, tapi kalau emas ini jarang ya, nikel, timah yang untuk industri, running industri itu dia akan meningkat, berarti saham-saham sektor itu yang akan naik. Kan gitu. Ini contohnya saja. Jadi Mas Haris ya, jadi saya kira posisinya seperti itu kalau sudut pandang saya. Nah, kalau tadi Mas Rizal bilang harus masuk di grup-grup apa gitu ya, memang betul yang disampaikan. Sekarang ini bukan hanya kayak kita di kampus tuh fundamental dan teknikal aja atau psikologis ya. Psikologis kan ada ilmunya sendiri, ada riset-risetnya sendiri juga ya. Pemilihan ini, ada terpilihnya ini itu juga mempengaruhi harga saham. Ya. Momen analisis lah seperti itu. Tapi kalau saat ini faktor yang berpengaruh itu influencer. Dimanapun sekarang ini influencer itu berpengaruh. Saham yang nggak bagus pun kena influencer, sahamnya bisa lompat nggak karu-karuan. Secara saya orang fundamentalis kadang-kadang melihat itu tuh ya kasihan kalau tiba-tiba dia jatuh terus marah-marah sama orang lain, marah-marah sama ini. Ya itu yang menurut saya agak harus ekstra hati-hati. Jadi pilihlah grup-grup saham yang memang memiliki atau pentolannya itu bisa dipercaya market lah ya. Istilahnya dia integritasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Seperti misalnya saham bagus ini relatif kita menamai saham bagus ya Rizal menamai saham bagus itu adalah dalam kaitan supaya investor itu tidak terjebak di saham-saham yang tanda kutip ya. Jangan sampai setelah tergoreng akhirnya dapat gosong ya, sahamnya gosong dan nggak bisa dimakan dan lain-lain. Itu contohnya aja. Kalau saya pribadi, ini biasanya saya screening ya, mulai LQ45, JII, saham-saham yang masuk itu, ya. Kemudian saham yang masih punya PI yang rendah, kan gitu ya. Secara teknikal juga masih rendah. Seperti contoh nih misalnya nih saham-saham yang teknikalnya rendah tapi nggak gerak-gerak gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini nanti akan naik atau enggak. Contohnya, ini nggak rekomen loh ya, ini cuma saya ngelihat. Contoh yang harganya 50, harganya 50, IPS PI-nya sangat rendah, tapi nggak gerak-gerak. Itu seperti BP, itu juga nggak gerak-gerak itu. Nggak tahu saham itu kapan bergeraknya, kan gitu. Nah, kalau friend, tadi dibilang di sektor telekomunikasi, kalau friend, ya karena ada yang buang di market demikian besar, dan saya yakin, saya punya keyakinan ini, karena jumlah investor kita itu dalam masa krisis itu naiknya luar biasa. Sekarang ini total investor tuh sudah hampir 3 juta kalau nggak salah. Dengan jumlah investor yang besar, sudah nggak bisa lagi dikatakan asing lokal gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu kekuatan dari dalam negeri, banyaknya investor yang banyak ini juga membuat harga-harga saham itu menjadi lebih menarik. Ya. Kemudian tentunya nyari saham yang governance-nya jelas, ya, yang ngelola itu jelas. Jadi lapor dan lain-lain, dia governance-nya harus jelas. Dari grup yang jelas juga. Ada grup-grup yang jengkelkan market. Berdasar pengalaman saya hampir 30 tahun di market itu ada grup-grup yang jengkelin gitu ya.
Bahkan kalau Anda pegang satu saham tuh mungkin sekarang nilainya tinggal nggak sampai 0,5% dibanding dia saat IPO. Ini ada contohnya seperti itu, tapi kan nggak layak disampaikan di sini. Nah, kemudian ada unsur yang lain ya, likuiditas ya. Kemudian momen ya, untuk Anda yang masih yang tanda kutip itu Anda harus hit and run. Jangan diikuti. Nah, kalau nggak diikuti, background-nya nggak jelas, owner-nya nggak jelas, pengelolanya nggak jelas, nanti Anda bisa kena. Bukan berarti mereka nggak jelas loh ya, bukan. Jelas, tetapi kita kan investor kan harusnya dapat untung, tapi bukan dapat untung ya. Dan yang terpenting, yang ini saya punya 10 ini ya, nanti di materi saya ada, follow the smart money. Smart money itu apa ya? Smart money itu sekelompok orang ya, yang dia dengan kelompoknya dalam nilai yang material itu masuk ke satu saham tertentu yang akhirnya bisa multi bagger dan lain-lain. Jadi memanfaatkan momen kalau saham itu belum bagus laporan keuangannya tapi smart money masuk ke sana, kita juga bisa ikut. Ya terakhir ya tentunya doa ya. Berdoa supaya investasi kita menguntungkan. Saya kira itu, dan harus siap kalah menang, bukan kalah menang ya, naik turun itu harus siap. Saya kira itu. Terima kasih, Bu Elisa. Terima kasih Pak Leo dan juga Pak Rizal. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, jadi sudah cukup larut. Ini saya sangat berterima kasih atas antusias teman-teman yang sudah banyak sekali di kolom chat ingin bertanya, namun waktu yang membatasi kita. Tapi jangan khawatir, ini memang rencananya kami mau menyelenggarakan acara ini secara rutin. Jadi topik-topik diskusi mendatang, nanti semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu untuk yang sudah menuliskan pertanyaan namun belum sempat untuk kami bahas ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Leo dan Pak Rizal yang sudah menemani kita selama kurang lebih 2 jam malam ini. Walaupun tadi sempat ada kendala yang membuat saya deg-degan ya, gimana. Alhamdulillah kita bisa melangsungkan acara ini dengan lancar gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar tadi untuk menunggu hingga alhamdulillah sekarang sudah cukup stabil. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Leo. Selanjutnya saya kembalikan langsung ke Via selaku MC. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Elisa sudah menjadi moderator pada malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita ya, Bapak Dr. Leo Herlambang SEMM, dan juga dan juga Bapak Juliansyah Rizal selaku pemateri kedua. Baik, teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ini kan tadi sudah ada penanya nih, ada 3 penanya nih, siapa ini? Ada Faris Kurnia Hakim, Rosa Kusviasari, dan juga Oki Trilupito. Jadi dari 3 penanya itu akan mendapatkan reward berupa OVO ya, sejumlah kurang lebih total 200.000 ya, untuk 3 penanya terbaik itu. Oke, dan untuk Vicky, untuk Faris, Rosa, dan juga Oki bisa menghubungi saya ya ke nomor WhatsApp saya yang akan saya chat di kolom komentar. Oke, baik. Untuk Faris, Rosa, dan Oki silahkan untuk menghubungi WhatsApp saya. Oke, teman-teman semuanya, acara selanjutnya yakni foto bersama. Jadi dimohon untuk semuanya on cam dan merapikan diri terlebih dahulu ya. Dan dimohon untuk panitia segera bersiap-siap untuk memfoto kita semua. Oke, siap-siap untuk teman-teman semuanya. Bagaimana operator, apakah sudah siap untuk sesi fotonya? Sudah, Kak. Oke, baik. Untuk semuanya silahkan tersenyum ya di layar kamera.
Saya hitung mundur Senyum. dari saya hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Tahan, tahan. Oke, satu kali lagi ya teman-teman semuanya ya, gaya bebas. Gaya bebas teman-teman. Oh. Oke, saya hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Oke, tahan, tahan, tahan. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga ya kepada Bu Elisa, Pak Leo, dan juga Pak Rizal yang sudah menyempatkan hadir, dan kepada teman-teman semuanya juga. Untuk acara yang terakhir nih teman-teman, alangkah baiknya kita menutup dengan doa supaya ilmu baru yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ke depannya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir, dan juga saya mengucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir juga.